Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my beloved student of SMK Sehat Insan Perjuangan 10th grade. Today I would like to teach you the English class. But before it, let's pray first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today I would like to introduce myself because this is the first time you meet me. So I would like to introduce myself. My full name is Muhammad Hasan Basori. You can call me Mr. Hasan or Pak Hasan, etc. Today I would like to explain you about this class. Are you ready for this class? Yes, I hope you will be ready in this class, and don't forget to mention in this column komentar. So because I will like to check whether you are join this class or no. Yes, that's right. Do you understand what I mean? Yes, I hope that you will be enjoy with this class. Hari ini saya ada penjelasan terkait materi-materi yang nantinya akan dipelajari selama satu semester, tentunya berkaitan dengan introducing and pronoun and dan lain sebagainya. Jadi silakan dicatat materi pada semester ganjil, semester yang pertama kali ini di kelas 10. Nanti silakan disimak video kali ini dan dicatat materi-materi yang sangat penting tersebut. Tetap semangat dalam belajar bahasa Inggris, tentunya dalam pembelajaran online kali ini. I hope that you can enjoy and always keep healthy and keep safe ya. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap semangat dalam proses pembelajaran online. Yeah. Okay, if you don't understand this material, you can ask me or you can by message via WA. Ya, nanti kalau kurang paham, kalian bisa hubungi saya dengan nomor HP. Nanti saya catat di bawah ini ya. I think enough for today. Sudah jelas ya. Jadi hari ini silahkan dicatat materi-materi yang nantinya saya akan sampaikan di semester ganjil. Ya, I think enough for today. To close our meeting, reciting by Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Baik, untuk materi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan talking about self ya, atau berbicara terkait dengan diri sendiri. Begitu ya, terkait dengan diri begitu. Jadi lebih kepada memperkenalkan diri begitu ya kepada orang lain. Jadi kita akan mempelajari introducing and mentioning identity, memperkenalkan dan menyebutkan atau menginformasikan identitas kita kepada orang lain begitu ya. Kita juga akan mempelajari terkait dengan vocabulary ya, atau kosakata begitu ya, tentang family relationship ya, atau hubungan keluarga, dan juga jobs, pekerjaan begitu. Karena tentu saja ya, di dalam memperkenalkan diri begitu, biasanya kita juga menginformasikan terkait dengan jobs misalkan begitu ya, atau pekerjaan kita itu apa, apakah seorang pelajar, pengusaha begitu ya, seorang guru begitu, ataupun pekerjaan atau profesi lainnya begitu. Nah, di dalam materi ini kita juga tidak hanya akan mempelajari bagaimana untuk memperkenalkan diri sendiri kepada orang lain, namun juga kita akan mempelajari bagaimana untuk memperkenalkan orang lain begitu kepada orang lain begitu ya. Contoh misalkan kita memperkenalkan orang tua kita kepada teman kita begitu, atau memperkenalkan teman kita kepada teman kita yang lain begitu ya. Ini untuk materi pertama kita, jadi memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan orang lain.
Baik, kita lanjut ya di sini untuk materi yang kedua, begitu ya, kita akan mempelajari tentang congratulating and complimenting the others. Jadi, mengucapkan selamat dan memberikan pujian kepada orang lain, begitu ya. Tentu di dalam materi ini kita akan mempelajari ya atau mengetahui terkait dengan expressions of congratulating and complimenting the others. Jadi, ekspresi ya atau ungkapan-ungkapan mengucapkan selamat dan memberikan pujian kepada orang lain. Nah, kita juga akan mempelajari terkait dengan tenses, begitu ya. Yang pertama yaitu simple past tense, begitu ya. Kemudian juga present perfect tense, kemudian present perfect continuous tense, begitu ya. Baik, kita lanjut. Di sini untuk materi yang ketiga, kita akan belajar tentang expressing intention atau mengungkapkan atau mengekspresikan tujuan, begitu ya. Nah, di dalam materi ini kita akan mempelajari tentang telling and asking about intentions of doing something. Jadi memberitahukan atau menanyakan tentang tujuan melakukan sesuatu, begitu ya. Nah, di materi ini kita juga akan mengetahui lebih dalam ya terkait dengan vocabulary atau kosakata yang berhubungan dengan fasilitas rekreasi, begitu ya, kemudian holiday, begitu ya, atau liburan, dan juga school activities atau aktivitas sekolah. Kemudian yang terakhir di materi ini kita juga akan mempelajari tentang the use atau penggunaan would like, kemudian be going to ya di dalam kalimat. Baik, kita lanjut di sini untuk materi yang keempat. Kita akan mempelajari tentang descriptive text atau teks deskriptif ya. Mungkin di antara semua ya itu ada yang tentu sudah mengetahui ya atau sudah mengenal begitu ya tentang descriptive text begitu. Namun di semester ini kita juga akan mempelajari mempelajari lebih dalam lagi begitu ya terkait dengan descriptive text atau teks deskriptif. Teks deskripsi begitu. Jadi pada materi ini kita akan mempelajari tentang definition of descriptive text atau pengertian atau definisi dari teks deskripsi, kemudian juga social function of descriptive text atau fungsi sosial dari teks deskripsi, kemudian juga generic structure atau struktur umum begitu ya dari teks deskripsi. Kemudian yang terakhir adalah contoh atau examples of descriptive text begitu. Baik, nah setelah kita selesai mempelajari tentang teks deskripsi ini ya, kita juga akan mempelajari tentang kata-kata yang berhubungan dengan ekoturism begitu ya, atau ekowisata, begitu, ecotourism destination, dan historical building, begitu ya, atau bangunan bersejarah. Setelah itu, kita juga akan mengenal lebih jauh tentang noun phrase, begitu. Baik, kita lanjut di sini untuk materi yang kelima, ya. Ini masih sama sebetulnya tentang descriptive text atau teks deskripsi. Namun, di sini kita akan lebih khusus untuk mengenal lebih jauh tentang words related to recreational places ya, atau kata-kata yang berhubungan tentang tempat-tempat rekreasi. Dan juga kita akan lebih mengenal ya tentang adjectives and adverbs begitu ya, kata sifat dan kata keterangan. Contohnya ada quite, very, extremely ya, dan sebagainya. Dan juga kita akan mempelajari tentang verbs to describe atau kata kerja untuk menjelaskan atau menggambarkan, begitu ya. Di sini lebih ke passive voice, begitu ya. Kita akan mempelajarinya. Baik. Dan untuk yang keenam, ya, kita akan mempelajari tentang announcement text atau teks pengumuman. Nah, tentu di dalam materi ini kita akan mengenal lebih jauh tentang teks pengumuman ya. Apa itu teks pengumuman ya, kemudian fungsi sosial dari teks pengumuman itu apa, kemudian struktur umum dari teks pengumuman itu apa, dan juga contoh-contoh dari teks pengumuman itu seperti apa begitu. Nah, setelah kita mempelajari announcement text, baru kita akan lanjut ke materi derivatives begitu ya. Nouns from
verbs atau kata benda dari kata kerja begitu. Baik, kemudian untuk selanjutnya ya, atau yang terakhir yang akan kita pelajari di semester ini yaitu materi tentang recontext begitu ya. Nah, tentu ya setiap jenis-jenis teks kita akan mengenal teksnya, yaitu melalui dari pengertiannya, social functionnya, kemudian generic structure-nya ya, atau struktur umumnya, kemudian setelah itu contoh-contoh dari teks ya di sini yaitu teks recount begitu. Nah, setelah kita mempelajari ya begitu tentang recount text, kita akan mengetahui lebih jauh tentang words related to meeting an idol, atau kata-kata yang berhubungan untuk bertemu dengan sang idola begitu ya. Dan juga kita akan mempelajari tentang simple past tense, lebih khususnya yaitu penggunaan was-were adjectives begitu. Baik everyone. Okay everyone, I think